Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Anak Coding. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai yang namanya dasar HTML. Tetapi sebelum kita mulai videonya, mari kita mulai dulu intronya. Jika Anda ingin mempelajari bagaimana cara membuat sebuah website, langkah pertama adalah mempelajari HTML. HTML merupakan dasar dari semua halaman website yang kita lihat di internet. Tetapi, apa sebenarnya HTML itu? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi sebuah link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya, teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda-tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. Jika Anda ingin melihat bagaimana sebenarnya HTML, silakan kalian buka web browser kalian, lalu klik kanan halaman ini, lalu pilih View Page Source. Akan tampil sebuah halaman baru yang merupakan kode HTML dari halaman ini. Jika Anda merasa terintimidasi dengan kode-kode tersebut, Anda tidak sendirian. Saya juga mengalaminya, namun kita akan mempelajarinya sebagian besar kode-kode tersebut bersama-sama. Lalu apa saja yang kita butuhkan untuk belajar HTML? Setidaknya kita membutuhkan web browser dan sebuah text editor. Kalian bisa menggunakan web browser Google Chrome, Mozilla, dan lainnya, di mana web browser di sini digunakan untuk menampilkan website. Kita nantinya jika kalian ingin lebih tahu kegunaannya, saya sudah membahas pada materi sebelumnya. Kalian bisa membuka tautan yang saya sematkan di deskripsi video ini yang berjudul Bagaimana Website Bekerja. Selanjutnya, kalian juga memerlukan sebuah text editor, di mana kalian bisa menggunakan Notepad, Sublime Text, Visual Studio Code, atau text editor lainnya, di mana text editor sendiri digunakan untuk menuliskan kode-kode program kita. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Jika kalian belum menginstal Visual Studio Code, saya sudah membahasnya pada materi sebelumnya. Kalian bisa membuka tautannya, saya sematkan di deskripsi video ini yang berjudul Cara Install Visual Studio Code di Windows 10. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya apabila kalian sudah memiliki web browser dan text editor, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Silakan kalian buka Visual Studio Code kalian. Yang akan kita lakukan di sini adalah memanajemen ruang kerja kita atau memanajemen folder penyimpanan kita nantinya. Yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah silahkan kalian buka folder di PC kalian. Di PC kalian mungkin ada folder D, E, atau yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan data I yang akan saya gunakan untuk menyimpan file-file HTML atau file-file kode program yang akan kita buat nantinya. Kalian bebas menggunakan file D, E, atau yang kalian inginkan sesuai yang ada di PC kalian. Selanjutnya kita buat sebuah folder baru. Di sini saya menuliskan yaitu vcode. Jadi di folder vcode ini, di dalamnya ini nanti kedepannya akan kita gunakan sebagai ruang penyimpanan dari kode-kode program kita, sehingga file-file yang telah kita buat semuanya akan masuk ke folder vcode ini. Lalu bagaimana untuk memanggil folder ini ke dalam text editor kita? Selanjutnya kita akan masuk ke menu text editor kita, yaitu Visual Studio kita. Lalu silahkan pilih file, lalu add folder to workspace. Selanjutnya
cari disk yang kita gunakan tadi. Saya gunakan I, lalu klik satu kali vcode ini dan add. Kita tunggu sampai selesai. Dan inilah dia folder kita, yaitu folder vcode yang akan kita gunakan untuk menyimpan file-file HTML kita nantinya. Setelah folder kita buat, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah file HTML baru dengan cara silakan kalian klik folder vcode ini sekali, lalu klik bagian icon ini, maka akan secara otomatis tertulis new file. Maka silakan klik sekali. Di sini saya akan memberi nama belajar1.html. Maka dalam membuat sebuah file HTML, pastikan pada akhiran setelah menulis nama file kalian tuliskan .html atau .html, yang dimana digunakan untuk memberitahu bahwa file yang kita buat adalah file dengan format HTML. Setelah itu silahkan klik enter, maka kalian akan dibuatkan sebuah dokumen file HTML. Untuk mengeceknya apakah file HTML kita sudah ada di dalam folder kita tadi, kalian bisa mengeceknya melalui file explorer tadi, lalu silahkan kalian buka di tempat kalian menyimpan tadi, lalu buka vcode. Maka di sini ada sebuah file HTML yang baru saja kita buat yang bernama belajar1.html. Selanjutnya silahkan kalian kembali lagi ke text editor kalian. Di sini kita akan mencoba untuk membuat struktur dasar HTML. Silahkan kalian ikuti. Pertama-tama mari kita tuliskan kurung pembuka, tanda seru, dan tuliskan doc type HTML dan diikuti dengan kurung tutup. Selanjutnya kalian bisa menuliskan HTML, lalu klik tab, maka akan dibuatkan sebuah tag pembuka HTML dan penutup HTML. Kalian enter. Selanjutnya kalian tuliskan head, kalian enter lagi, lalu title, tab, lalu enter lagi. Di bawah penutup head silakan kalian tuliskan body, kalian tab, lalu enter. Nah, ini adalah struktur HTML. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan secara bertahap. Yang penting di sini kalian sudah paham bagaimana penulisan struktur HTML-nya, dimulai dari doctype dan diakhiri penutup tag HTML. Ada sebuah trik yang bisa digunakan agar cepat dalam penulisan codingnya ini tanpa kalian menuliskan doctype sampai penutup HTML. Caranya silakan kalian hapus, lalu kalian buat sebuah tanda seru satu kali, lalu tekan tab, maka di sini kalian sudah dibuatkan sebuah struktur HTML dasarnya. Lalu untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan satu persatu. Di dalam tag body kita coba buat sebuah judul menggunakan H1. Kalian bisa pencet tab, bisa tuliskan di dalamnya belajar coding. Kita simpan dan kita coba jalankan live server kita. Open with live server. Kita tunggu. Nah, kita minimize dengan Windows panah kanan, klik pada text editor kita, sudah sesuai dengan belajar coding di sini. Nah, lalu apa sih ini? Doctype, HTML, pembuka penutup, head, body, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi nantinya saya akan membahasnya di tutorial berikutnya. Jadi simak terus di channel Anak Coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak coding.